warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan konseling kelompok. Teman-teman sebelumnya sudah tahu konseling kelompok itu apa? Tidak. Oke, konseling kelompok ini adalah satu proses pemberian bantuan gitu kepada teman-teman semuanya dalam lingkup kelompok gitu, yang mana di sini kita akan saling membantu untuk memberikan saran, memberikan pendapat dan lain sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, tujuan kita hari ini adalah membicarakan tentang kebingungan yang sering muncul saat memilih jurusan atau karir. Apalagi karena sekarang pilihan karir itu banyak sekali kan. Nah, tetapi sebelum mulai, perkenalkan dulu, nama saya Mutiara Fatmahina. Di sini saya akan mendampingi teman-teman semua dalam sesi konseling kali ini. Dan teman-teman semuanya, dikarenakan ini adalah konseling kelompok, jadi diharapkan nanti teman-teman bisa menjaga apa-apa saja yang menjadi diskusi kita hari ini. Jadi semua diskusi kita hari ini hanya boleh diketahui oleh teman-teman kelompok yang ada di sini. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, dan tentunya saya izin merekam dan mencatat untuk keperluan laporan dan evaluasi. Boleh ya? Boleh. Baik, kita silakan Ibu sudah memperkenalkan diri. Sekarang boleh teman-teman semuanya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kan di sini kita campur kelasnya ya. Siapa tahu ada yang belum saling mengenal satu sama lain. Boleh? Tugas ini. Halo, perkenalkan saya Ayat Partner dari kelas 12 MIPS 5. Oke, boleh. Hai teman-teman. Halo. Halo, nama saya Maria Fauzia. Perkenalkan, nama saya Nenot Manana. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Perkenalkan, nama saya Kinka. Perkenalkan, nama saya Dianti. Perkenalkan, nama saya Faisal. Oke, kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Oke, selanjutnya kita untuk lebih mempercayai suasana gitu. Karena Ibu lihat di sini teman-teman masih pada tegang ya. Ya, Oke, di sini Ibu punya games. Nama gamesnya itu 2 pilihan sulit. Jadi teman-teman harus menjawab salah satu pilihan di antara 2 pilihan ini. Dan yang menjadi catatan, teman-teman tidak boleh memilih dua-duanya. Oke, dan ini Ibu pilih random, nggak akan semuanya dapat giliran pertanyaan gitu. Siap-siap ya. Untuk pertanyaan pertama, Teh Hansa, nggak punya internet 1 tahun atau nggak boleh makan makanan favorit 1 tahun? Gak punya internet 1 tahun. Oke, kenapa? Karena untuk bertahan hidup. Oke, Teh Naila, tidur cuma 4 jam tiap hari atau bangun jam 4 pagi tiap hari? bangun jam 4 setiap hari. Kenapa? Karena biar memulai aktivitas. Kalau tidur cuma 4 jam kan capek gitu. Oke, berarti tipe-tipe morning person gitu ya. Oke, Kang Ayo, kuliah di jurusan yang gak kamu suka tapi di dekat rumah, atau kuliah di jurusan impian tapi jauh dari rumah? Impian, Kenapa? karena itu impian saya. Oke, sip. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, siap-siap semuanya. Teh Rika, kerja dengan gaji gede tapi stres atau kerja dengan gaji pas-pasan tapi bahagia? Kerja dengan gaji pas-pasan tapi bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu yang pertama. Oke, seru banget kan teman-teman. Gampang kan kalau misalkan cuma 2 pilihan. Nah, tapi gimana ya kalau pilihan karir atau jurusan ada puluhan bahkan ratusan gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi inti atau sesi utamanya. Ibu punya pertanyaan nih. Di sini siapa saja yang udah yakin sama pilihan karir kedepannya? Belum. Oke, buat teman-teman yang belum yakin,
ragu atau bingung? Apakah karena belum tahu minat, atau bingung dengan banyaknya pilihan, atau bahkan takut salah, atau ada faktor lain? Boleh dari Teh Karisma? Kalau aku takut salah pilih jurusan, takut salah pilih jurusan. Aku gak mau kuliah tapi dari orang tua harus. Oke, tekanan dari orang tua berarti. Kalau aku banyak pilihan sih. Oke, banyak pilihan. Kira-kira apa aja itu pilihannya? Aku tuh kayak masuk jurusan farmasi sama kebidanan. Tapi kayaknya minat aku tuh di bidang keolahragaan. Oke, berarti lumayan bertolak belakang gitu ya. Oke, Teh Hansa silakan. Aku bingung ngambil jurusan. Oke, bingung ambil jurusan. Kalau aku tekanan dari orang tua harus ke sini, tapi aku pengennya ke sana mulu. Oke, masih tekanan orang tua. Nah, Kalau aku mau bingung jadi masa depan nanti sukses nggak gitu? oke, jadi ada rasa cemas mungkin Ya, ya, cemas. apakah bisa sukses di masa depan? Oke, Teh Alam silakan. Mungkin kalau saya itu Bu, jadi bingung karena mungkin di sisi lain saya itu ada beberapa bakat yang mungkin pengen dikembangin, tapi bingung juga gitu dari jurusannya kayak gini. Oke, jadi karena terlalu banyak pikiran, Bahkan pilihan, jadi kakak merasa bingung ya Bu. Ayo silakan. Kalau Ayung itu Ayung kan sukanya kan banyak hal gitu kan. Apalagi bakat Ayung itu banyak banget di sini, di olahraga juga ada, terus di masak juga ada. Nah Ayung tuh bingung mau masuk kemana nantinya gitu, kesenian, ke olahraga ataupun ke Kesenian. kesenian. Oke, teman-teman, di sini kan ada beberapa permasalahan nih. Kira-kira permasalahan mana yang mau kita bahas di pertemuan kali ini? Banyak jurusan. Iya deh. Yang banyak pilihan tadi karena ada 3 orang ya. Iya. Oke, teman-teman sebelumnya tahu nggak ternyata ada satu fenomena yang namanya itu overchoice atau choice overload. Yang mana ini tuh kondisi di mana ketika kita jadi makin bingung gitu untuk memilih karena pilihannya kebanyakan. Nah, jadi bukan karena kita tidak memiliki pilihan, tapi justru terlalu banyak pilihan yang akhirnya menimbulkan stres gitu. Nah, karena terkadang ketika terlalu banyak pikiran, otak kita tuh lebih mudah lelah untuk berpikir sehingga lama-lama kita malah tidak memilih sama sekali gitu, atau bahkan bisa jadi kita menjadi asal pilih gitu tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Oke, teman-teman, dari permasalahan yang kita sudah sepakati untuk dibahas, kira-kira ada nggak nih solusi dari teman-teman semuanya untuk teman-teman yang mengalami overchoice gitu? Aku Oke, Teh Haila silakan. jadi semua pilihan tadi itu nggak ada yang salah Bu. Jadi semua yang kita ambil itu pasti ada plus minusnya gitu. Oke, kalau katanya kata Teh Naila, semua pilihan karir itu pasti ada kurang dan lebihnya. Jadi apapun yang kita pilih pasti akan ada kurang dan lebihnya seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin Saya, Bu. boleh. Saya setuju sama Teh Naila. Jadi karena tidak ada pilihan yang sempurna, ada baik dan minusnya. Jadi harus lebih mengenali diri sendiri, bakat yang paling menonjol, minat yang paling menonjol, dan yang paling sesuai dengan masa sekarang. Oke, jadi kata Teh Diani, teman-teman semuanya harus sudah mulai mencoba menggali minat dan bakatnya masing-masing agar lebih terarah gitu. Ya. Sebenarnya yang cocok untuk kita tuh apa sih? Gitu. Oke, ada lagi. Saya Bu. Silakan Hansa. Saya punya rekan. Menurut saya kita harus mencari informasi yang lebih mendalam lagi tentang jurusan yang kita mau banget itu apa. Oke, kalau kata Teh Hansa katanya harus mencari informasi yang lebih mendalam karena kalau misalkan kita tidak tahu gitu mengenai informasi yang entah itu jurusan atau profesi yang akan kita tuju, siapa tahu kita tidak mengenal tadi kurang dan lebihnya seperti itu. Ada lagi yang menambah Saya boleh? mungkin kalau saya harus mengidentifikasi prioritasnya dulu gitu. Jadi yang mau diprioritasin itu yang mana dulu, jadi harus dicari tahu dulu gitu. Oke, mungkin yang Teh Harisma sampaikan prioritas. Mungkin masih
masih bersambung ya dengan Teh Dianti. Ketika kita sudah mengenal minat dan bakat kita lihat nih yang menjadi prioritas di minat dan bakat kita itu apa. Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan Kak Lisa. Kalau menurut saya harus diskusi dengan orang yang tepat agar pikiran kita itu terbuka, kita mauin apa. Oke, diskusi dengan orang yang tepat, betul sekali ya. Nah, mungkin teman-teman apabila bingung gitu harus diskusi dengan siapa sih orang yang tepat itu, teman-teman boleh nanti menjadwalkan konseling individu bersama ibu gitu agar nanti kita bisa menggali lebih dalam sebenarnya karir mana sih yang lebih tepat untuk teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Oke, teman-teman yang mengalami kebingungan sudah mengerti? Sudah Bu. Oke, teman-teman, sebelum sesi konseling ini berakhir, Ibu pengen dengar nih apa satu hal yang teman-teman dapat atau sadari dari sesi konseling kali ini. Aku boleh? Mungkin kalau aku bisa mengenali minat dan bakatnya. Oke, jadi mulai menggali minat dan bakat sendiri gitu. Oke, boleh 2 orang lagi untuk perwakilan? Boleh? Setelah mengenali bakat dan minat, mungkin kita juga harus menyiapkan diri untuk masa depan. Oke, seperti menggali informasi tadi ya. Oke, ada lagi satu orang lagi tadi aku boleh tadi kan? Yang aku dapat tuh jadi kalau kita merasa kebingungan kita bisa berkonsultasi langsung dengan guru. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berani menyampaikan apa yang didapat pada sesi konseling kali ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sekali untuk keterbukaan dan sharingnya pada sesi kali ini. Semoga sesi ini bisa membantu teman-teman semua memperingan dan teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara menghadapi kebingungan karena memiliki terlalu banyak pilihan tadi. Nah, yang perlu diingat, tidak apa-apa kita merasa bingung karena itu bagian dari proses. Yang penting jangan pernah berhenti mencari tahu tentang diri teman-teman semua dan tentang dunia yang ada di luar sana. Nah, semoga setelah ini teman-teman semua bisa lebih semangat untuk eksplorasi diri dan mulai menyusun rencana karir dengan lebih tenang. Nah, jika ada yang ingin membicarakan mengenai karir lebih lanjut, boleh melakukan konsultasi pribadi atau individu bersama ibu gitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.